Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi pada bisnis. Sebelumnya, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu bisnis. Bisnis menurut ilmu ekonomi merupakan organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Sedangkan secara historis, bisnis diambil dari bahasa Inggris atau business dengan kata dasar busy, artinya sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendapatkan keuntungan. Sedangkan e-bisnis itu sendiri merupakan penggunaan teknologi elektronik pada transaksi bisnis. E-bisnis mengacu pada semua penggunaan kemajuan IT, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi, untuk memperbaiki cara-cara sebuah organisasi dalam melakukan seluruh proses-proses bisnis. Di dalam e-bisnis terdapat interaksi eksternal di dalam organisasinya, yang meliputi ada beberapa yang terlibat di dalamnya, itu seperti supplier, customer, investor, creditor, the government, dan juga media. Keenam hal ini merupakan hal yang terpenting di dalam merencanakan sebuah e-bisnis. Sedangkan untuk jenis-jenis e-bisnis itu sendiri ada 4 macam, dimulai dari B2C, B2B, B2G, dan juga B2E. B2C itu adalah business to customer, di mana karakteristik B2C itu sendiri biasanya hanya antar perorangan dan nilai transaksinya kecil, serta transaksi tidak sering terjadi ataupun relatif sederhana. Sedangkan B2B itu adalah business to business. Ini biasanya merupakan bisnis antar organisasi. Nilai transaksinya cukup sedang dan transaksinya juga sudah agak sering terjadi. Sedangkan B2G itu adalah business to government, di mana ini nilai transaksinya lebih besar. Sedangkan B2E itu adalah business to education. Itu biasanya hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Biasanya pemberian kredit dan penjual ke pelanggan, dan biasanya juga lebih kompleks lagi. Sekarang banyak sekali website-website yang menyediakan jasa untuk pembuatan media edukasi, dan itu masuk ke dalam B2E atau business to education, di mana di dalam media tersebut juga atau di dalam website tersebut kita bisa mengakses semua hak kita untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Contohnya seperti website Prezi dan lain sebagainya. E-bisnis di dalam dunia maya. Jika kita lihat di dalam diagram tersebut, untuk menangkap dimensi ruang lingkup pengertian e-bisnis, cara yang sering digunakan adalah menggunakan prinsip 4W, 4W. Di sini ada what, who, where, dan juga why. Kita lihat di sini ada who, siapa, dari mulai nilainya, pelanggannya, dan juga firma hukumnya. Jadi kita tanya siapa dulu customernya, firma hukumnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada what, ataupun apa, kolaborasi apa yang dihasilkan dari bisnis tersebut, transaksinya seperti apa, dan informasi yang diharapkannya seperti apa. Selanjutnya ada where, di mana bisnis tersebut akan dijalankan. Apakah di mana saja atau secara terkontrol, ataupun misalnya bisnis tersebut dijalankan di rumah saja. Selanjutnya ada why. Kenapa transformasi tersebut menghasilkan seperti apa, terus menghasilkan relasi yang bagaimana, dan juga menghasilkan pendapatan yang seperti apa. Nah, di sini kita lihat dimensi what menjelaskan tentang aktivitas apa saja yang ada di dalam e-bisnis. Who, siapa saja yang terlibat. Where, di mana saja aktivitas bisnis tersebut akan dilakukan. Dan why, menjelaskan mengapa para praktisi bisnis di seluruh dunia sepakat untuk mengimplementasikan e-bisnis. Nah, dari why ini sendiri kita harus tahu kira-kira
apa keuntungan dari bisnis yang kita jalankan. Keuntungannya di sini dari mulai efisiensi, di mana sebuah riset memperlihatkan bahwa kurang lebih 40% dari total biaya operasional diperuntukkan bagi aktivitas penyebaran informasi ke divisi-divisi terkait, dan ini dengan menggunakan e-business itu menambah waktu untuk lebih efisien lagi karena mengurangi total biaya operasional. Contohnya, bagaimana fasilitas email dapat mengurangi biaya komunikasi pengiriman dokumen. Kalau dulu kita harus menuliskan surat di dalam bentuk kertas. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan paperless atau cukup dengan menggunakan email tanpa harus membuang-buang dana harus membeli kertasnya. Selanjutnya, efektivitas. Dengan dimanfaatkannya teknologi informasi, pelanggan dapat berhubungan dengan perusahaan kapan saja, 7 hari seminggu atau 24 jam non-stop. Jadi tidak harus menunggu lama. Dengan adanya customer service, pelanggan kalau seandainya ada keluhan bisa langsung menghubungi ke perusahaan tersebut. Keuntungan lainnya adalah reach, di mana perusahaan mampu memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan untuk ekspansi dengan mudah, menembus batas ruang dan waktu tanpa memerlukan biaya yang relatif mahal. Selanjutnya structure, di mana konsep brick and mortar menjelma menjadi click and mortar telah mengubah perilaku perusahaan ke dalam pendekatan bisnis. Selanjutnya ada opportunity, di mana terbukanya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi dan menciptakan produk-produk atau jasa-jasa baru akibat ditemukannya teknologi baru dari masa ke masa. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan implementasi e-business diantaranya adalah customer expectation, di mana yang diharapkan konsumen pada saat ini tidak cukup hanya untuk baiknya kualitas sebuah produk, tapi customer juga mengharapkan adanya pelayanan pra dan pasca jual yang baik. Contohnya seperti proses untuk pengiriman barang, customer pengen tahu nih kira-kira barangnya udah sampai apa tahapannya, sehingga customer bisa lihat kalau seandainya sedang dikemas atau sedang dikirim atau sudah sampai. Tidak hanya dari wujud barangnya atau wujud barangnya seperti apa. Spektrum pelayanan yang dimaksud antara lain seperti pemesanan dapat dilaksanakan anytime dan juga anywhere. Pembayaran pembelian produk juga seperti bisa menggunakan metode transfer, contohnya kartu kredit, debit, ataupun layanan transfer. Jadi tidak harus bertemu langsung dengan orangnya atau si penjualnya. Selanjutnya ada fasilitas asuransi produk ketika produk tersebut cacat ataupun rusak. Pengiriman produk yang cepat dan harga kompetitif. Sekarang semua bisnis yang menggunakan teknologi biasanya memasarkan produk-produknya secara dengan harga yang kompetitif dan juga lebih menarik. Faktor lainnya adalah kompetitif imperatif, di mana globalisasi telah membentuk sebuah arena persaingan dunia usaha yang sangat ketat. Pelanggan akan dengan mudah membandingkan kualitas produk dan pelayanan antara perusahaan. Hal ini memaksa perusahaan untuk berkembang dan strategi bisnis yang tepat. Selanjutnya ada deregulation, di mana secara makro deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun negara-negara lain atau lembaga lain seperti WTO, APEC, AFTA, dan lain-lain turut mewarnai bentuk dunia usaha di masa yang akan datang, terutama dengan konsep perdagangan bebas antar negara dan industri. Internet di sini dianggap sebagai sebuah arena di mana konsep kompetisi sempurna dan pasar terbuka telah terjadi, terutama produk-produk dan jasa-jasa yang dapat digitalisasi. Teknologi. Selanjutnya, faktor yang paling penting di dalam bisnis tersebut adalah teknologi, yaitu e-bisnis merupakan kemajuan teknologi informasi yang didominasi oleh percepatan teknologi komputer dan telekomunikasi.
Fungsi dari teknologi informasi tidak hanya kritikal bagi perkembangan e-bisnis, tetapi justru menjadi penggerak dari dimungkinkannya model-model bisnis baru. Di sini juga ada beberapa tahapan evolusi e-bisnis, di antaranya kita lihat di sini ada tahapan inform atau activity level. Di tahapan activity level ini biasanya tidak adanya integrasi dan juga information access, efficiency, outcome, sedangkan automate itu biasanya proses level, integrate, enterprise level. Di sini udah mulai real time proses, terus outcome-nya yang sudah berkembang. Ada juga Raven atau di sini sudah mulai masuk ke value network. Ini biasanya end-to-end integration dan juga real-time action enterprise. Nah, kita lihat di sini tahap inform ditandai dengan adanya unit-unit kecil di dalam usaha yang mulai mencoba membangun software kecil berbasis internet. Itu contohnya. Tahap automate biasanya sudah mengintegrasikan unit-unit kecil software ke dalam perusahaan. Jadi sudah ada tahapan integrasi di situ. Selanjutnya ada tahap integrate, mengintegrasikan aplikasi e-bisnis perusahaan dengan entity di luar perusahaan. Sudah ada tahapan integrasi antara perusahaan yang di dalam dan juga perusahaan yang di luar. Selanjutnya ada tahap Raven, adanya perubahan secara mendasar dari manajemen perusahaan, terutama yang berkaitan dengan cara melihat bisnis yang ada. Sedangkan untuk model arsitektur e-bisnis itu sendiri ada model sequential dan juga ada model sinkronus. Dari mulai model sequential itu mengembangkan aplikasi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan. Untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi tersebut biasanya diperlukan interface agar output dari aplikasi dapat dibaca oleh aplikasi lain. Sedangkan model sinkronus itu biasanya aplikasi besar yang akan mensinkronisasi mekanisme IPO masing-masing unit dan cara memusatkan data dan proses pada sebuah titik. Contoh aplikasi ERP Enterprise Resource Planning. Jadi intinya model sequential itu bisa dikatakan contoh ya, ini di sebuah toko kelontongan. Nah, itu kita mempunyai satu sistem berbasis Visual Basic misalnya, itu menggunakan aplikasi desktop. Nah, di situ merupakan model sequential. Kenapa? Jadi aplikasi tersebut dapat dibaca oleh aplikasi lain untuk membaca database-nya. Sedangkan sinkronus itu biasanya sudah termasuk untuk sebuah perusahaan besar di mana yang diterapkan tersebut adalah aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi dia bisa mensinkronisasi mekanisme IPO masing-masing unit. Misalnya di cabang A, cabang B, cabang C, nah itu bisa langsung sinkronisasi di dalam satu database. Itu model sinkronus. Ini gambarannya. Ada sales untuk application sequential, ada sales, manufacturing, dan juga purchasing sama saja di sini. Nah, untuk enterprise system atau proses ada sales, manufacturing, dan juga purchasing. Nah, tapi dia akan menyimpan ke dalam satu database ERP di sini, ERP Shared Data and Process. Jadi ketika ada terdiri dari beberapa cabang, dia akan mengambil datanya dari ERP tersebut. Aplikasi e-bisnis diantaranya adalah seperti CRM, ERP, DMS, dan HRM. Insya Allah jika ada waktu saya akan menjelaskan aplikasi-aplikasi ini satu persatu nanti. Sedangkan Enterprise Communication and Collaboration di sini VoIP, CMS, email, dan juga voicemail. Sedangkan untuk electronic commerce di sini seperti internet shopping dan juga online marketing. Hambatan e-bisnis di Indonesia. Di kita itu belum terbentuknya hak trust society. Pada umumnya harga produk tidak dapat ditawar lagi. Sarana prasarana masih belum memadai, tidak semuanya dapat mengakses internet.
Masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi IT. Jasa pos masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan. Dan adanya tindak kejahatan kartu kredit. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Ditunggu untuk diskusinya di dalam forum. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like videonya dan juga subscribe channelnya. Terima kasih.